这个不知天高地。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan part sebelumnya, yang dimana kekuatan pedang Nilin mulai muncul memperlihatkan eksistensinya. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Saat berada di luar rumah, Han dan penjaganya sedang mengelilingi kota untuk melihat-lihat. Hingga saat mereka akan pulang, mereka pun dihadang oleh orang suruhan Jiwu untuk membunuhnya. Tiba-tiba pedang Nilin yang ada di rumah Han Pei seperti mempunyai hubungan erat. Jika Han Pei berada dalam bahaya, otomatis pedang itu akan hadir dan berubah menjadi kesatria pedang bayang. Hingga eksistensinya pun dilihat oleh Juang yang sedang berada di atas kota saat itu. Setelah kekuatan Nilinnya hadir, sontak saja semua pasukan itu dibunuh dengan cepat tak bersisa, hingga datanglah penjaga Han Pei untuk menjemputnya. Keesokan harinya, Han Pei dan Jipang mendapatkan kabar tentang kematian Menteri Perang Liu Yi, hingga mereka pun dengan cepat pergi ke sana untuk menyelidikinya. Sesampainya di lokasi, Han Pei menganalisa beberapa bagian rumah itu untuk mencari petunjuk yang memungkinkan ada hasil untuknya menemukan pelaku, hingga dia menyuruh Jipang membuka pintu rahasia yang ada di sana. Setelah membuka pintu itu, mereka pun menemukan kotak yang berasal dari kota Beyu, sehingga mereka memerintahkan para penjaga untuk mengantarkan ke istana. Tiba-tiba datanglah istri dari Le Yi, karena sebelum kematiannya mereka terlibat pertengkaran, sehingga Han Pei pun menyangka bahwa dialah yang membunuh Le Yi. Tak sampai di situ, Han Pei terus saja mendesak istri dari Le Yi hingga akhirnya dia pun tak kuat dan pingsan di tempat. 夫君是军人出身，一向不是。夫人可知道，在这间方便告知是哪位故人吗？是你杀的吗？ Xin pun berpindah di luar rumah. Di sana Jipang menjelaskan jika bukan istri dari Le Yi yang membunuhnya, karena setelah melakukan analisa gerak tubuh, dia tidak memenuhi karakteristik sang pembunuh. 从当时尸体状况来看，而且是右撇子，但是它并不完全符合凶手特征。 Sementara itu, kotak yang ditemukan di ruang rahasia tadi dibawa pada Zhuang untuk dibuka. Setelah membukanya, ternyata kotak itu hanyalah kotak kosong saja dan ada simbol sumpah hidup dan mati di dalam kotak itu. Sehingga mereka dapat menyimpulkan jika orang yang membunuh menteri ini adalah orang yang menuntut balas akan sesuatu yang mereka ambil darinya. 这个承诺想必和这个箱子里原来我还能大胆假设吗？我知道一个人 Di sore harinya, Juang menemui seseorang yang tahu mengenai simbol yang ada di dalam kotak tadi. Ternyata simbol itu merupakan simbol dari klan Duxi yang ada di seberang kota. Tak mudah untuk seseorang masuk ke sana dan keluar hidup-hidup. Kakek ini memberitahu jika ingin mengetahui lebih dalam untuk informasinya, Juang bisa menemui seseorang yang ditahan di bawah tanah oleh klan Duxi. Tak membuang waktu, dia pun bergegas ke sana untuk mencarinya. 毒蝎子做，据说是一个从百越来的人。
Shin pun berpindah di rumah Jinu. Di sana Han Pei menanyakan sesuatu kepada Jinu tentang istri dari Lei Yi. Namun sayangnya Jinu tak mengetahui banyak tentang wanita itu karena dirinya selalu berada di dalam rumah. Tak cukup dari satu sumber, Han Pei pun menemui adik dari istri Lei Yi yang ada di pesta para bangsawan. Dia memberitahu beberapa informasi kepada Han Pei yang membuat jalan pemikirannya sedikit terbuka. 看到一人，后来就变着相望去。 看到一个下等仆役，但只是片刻，那怪人就消失不见了。 Sementara itu Zhuang yang akan menerobos masuk ke klan Duxi dihadang oleh beberapa anggota di sana, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat para penjaga itu mati. Setelah mengalahkan mereka semua, Zhuang pun meneruskan untuk masuk ke dalam klan itu dan mencari seseorang yang dia butuhkan, yaitu Menteri Li. Hingga negosiasi pun terjadi. Jika pemimpin klan itu bisa menyerahkan Menteri Li dengan baik-baik, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Namun dengan lantang, dia menantang Zhuang untuk memperlihatkan kemampuannya, sehingga pertarungan terjadi lagi dengan begitu cepat. Zhuang membunuh mereka semua. Sementara itu di rumah anggrek, Jinu yang tengah mandi dimasuki oleh seseorang bertopeng yang ingin membunuh Jinu. Saat dia akan menghunuskan pedangnya, tiba-tiba Jinu menyadari keberadaannya itu, sehingga terjadilah pertarungan yang membuat orang itu kalah karena perangkap yang telah dibuat oleh Jinu. Setelah kalah, dirinya pun dapat diketahui oleh Jinu. Dia bernama Wuju yang bersembunyi di bawah tangan Jiwu yang memiliki organisasi 1000 burung. Sontak saja dia terkejut karena seseorang bisa tahu tentang dirinya. Jinu menceritakan jika dirinya akan diketahui oleh Jiwu cepat atau lambat, sehingga saat dia akan membunuhnya, tiba-tiba datanglah Han Fei ke tempat itu dan bertanya tentang apa yang terjadi. Merasa aman dengan situasinya, Wuju pun mengatakan jika dirinya datang dengan persiapan. Sontak saja, ratusan panah menghujani mereka. Di saat panah terakhir akan membunuh Jinu, tiba-tiba Han Fei membalikan badannya agar Jinu selamat. Namun datanglah sosok pedang lilin yang eksistensinya dapat dilihat oleh Jinu. Dia menghalangi anak panah itu dari Han Fei, yang membuat lukanya tak begitu parah dan mereka pun bisa selamat dari serangan itu. Shin pun kembali pada Zhuang. Saat dia akan membawa Li kabur, tiba-tiba datanglah Moya, kaki tangan Jiwu yang menjebak mereka di tempat itu lalu membakarnya. Karena Zhuang adalah murid dari lembah hantu, dia pun bisa mencari jalan keluar dari sana dan membawa Li keluar.
Setelah berhasil keluar, Juang pun mengatakan sesuatu pada Moya untuk disampaikan kepada Jiwoo jika dirinya harus berjaga-jaga setiap saat karena kematian Jiwoo sudah di depan mata. Sontak saja setelah dia bicara seperti itu, Juang pun menyerang Moya dengan cepat. Namun sayangnya, Moya berhasil kabur karena merubah dirinya menjadi burung gagak. 我说不杀你，但没有说不会收。 Shin pun berpindah ke dalam rumah Jiwoo. Di sana dia bertemu dengan Blood Marcus yang akan menimbulkan banyak kekacauan di kota. Disebabkan karena seseorang yang ingin menentang ordo kepemimpinan Jiwoo dan dia juga ingin mengubah sistemnya itu. Sontak saja Jiwoo marah hingga menyuruh Marcus untuk menimbulkan banyak kekacauan. 这样也许反而更好。敢在太岁头上动土！这么多年。 在韩国，但是今天有人想要在这里制定新的。这个国家已经安逸太久了，我们赐予恐惧。 Sementara itu, Lee yang sudah diselamatkan oleh Juang dibawa ke tempat Jinwoo untuk menceritakan semua informasi yang dia tahu. Disinilah semuanya terungkap. Ternyata, pada zaman dulu istri dari Lee adalah kekasih dari Lee. Dia cemburu karena kedekatan mereka. Sampai akhirnya, Lee memberikan hadiah sebuah batu hujan api yang sangat mahal pada zamannya. Tak sampai di situ, Lee juga memiliki hubungan dengan organisasi Tiga Serigala. Dia memerintahkan mereka untuk merampas harta kerajaan. Saat mereka berhasil merampas harta itu, Lee pun membunuh mereka dan mengambil harta itu. Namun salah satu di antara mereka tidak mati. Dia adalah Wuiju yang membunuh Lee dan menuntut balas atas kejadian itu. Saat terjadi peperangan antar negara, dia juga membiarkan Lee dan para prajurit lain dilumpuhkan, sementara dirinya dengan nikmat menikmati harta itu sendiri. Itu sebabnya Lee mati dibunuh oleh Wuiju. Setelah mendengar penjelasan itu, Han Pei menyimpulkan jika semua ini hanyalah tentang harta dan balas dendam, hingga Menteri Li memperingati untuk menyerah saja dengan semuanya. Tak menghiraukan perkataan itu, Han Pei tetap saja bersikeras untuk menegakkan keadilan. 早就已经失去了选择。 Shin pun berpindah ke dalam penjara. Di sana seorang penjaga diikuti oleh sesosok bayangan ular yang membuat dia ketakutan. Karena bayangan itu membebaskan makhluk misterius yang ada di dalam tahanan, yang membuat kota seketika itu terbakar. Sementara itu di kediaman istri Lee, dia didatangi oleh Wuiju yang menanyakan harta rampasan sang menteri. Karena tak tahu menahu, Nona Hu pun akan dibunuh olehnya. Namun keberuntungan masih berpihak padanya karena Jinwoo datang di waktu yang tepat dan menghentikan Wuiju sehingga pertarungan pun terjadi. Saat sudah terpojok, Wuiju pun menggunakan perempuan itu sebagai sandera. Namun Juang yang ada di belakangnya langsung mematahkan tangan Wuiju dan berhasil membunuhnya. 命都快没了。为什么？ 作为一个杀手，你都。